Ibu, perkenalkan saya Bidan Mailan, bidan yang bertugas pada saat ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Vera. Baik Bu Vera, jadi Ibu memiliki keluhan apa? Jadi semalam saya merasa demam. Apakah itu berbahaya untuk Ibu masa nifas? Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu sudah melahirkan hari keberapa ya Bu? Ini hari ke-8. Oh iya Bu. Apakah Ibu sudah pernah dengar atau pernah melihat tanda-tanda bahaya nifas? Pernah. Baik Bu, jadi pada saat ini saya akan melakukan konseling tanda-tanda bahaya nifas pada Ibu. Nah, jadi Bu, yang pertama ada perdarahan lewat jalan lahir. Ibu bisa melihat di lembar balik yang ada di meja ini. Nah, jadi Bu, perdarahan lewat jalan lahir ini adalah perdarahan pasca persalinan atau keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Nah, perdarahan setelah melahirkan dengan jumlah 500 ml merupakan hal yang normal terjadi dan hal ini disebut lokea. Nah, perdarahan per vaginam yang melebihi 500 sampai 600 ml setelah bersalin didefinisikan sebagai perdarahan pasca persalinan. Nah, yang kedua ada demam lebih dari 2 hari. Nah, setelah melahirkan suhu badan ibu sedikit baik antara 37,20 derajat Celcius. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, ini bisa merupakan tanda terjadinya infeksi selama masa nifas. Infeksi nifas terjadi ketika bakteri menginfeksi rahim dan daerah sekitarnya setelah seorang wanita melahirkan. Kemudian ada keluarnya lokea atau cairan berbau dari jalan lahir. Selama proses involusi atau kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan, lokea atau cairan yang mengandung darah mengalir dari dalam rahim keluar dari vagina selama beberapa hari pertama sesudah melahirkan. Aliran cairan yang berwarna merah umumnya cukup banyak mengeluarkan bekuan darah seperti jeli, khususnya hari-hari pertama sesudah melahirkan adalah normal. Bila lokea berwarna dan berbau busuk, Bu, disertai nyeri perut bagian bawah, kemungkinan didiagnosisnya adalah metritis atau infeksi uterusnya. Ada bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Tekanan yang ada selama kehamilan akan menyebabkan pembekakan. Selain itu, saat ibu mengenjan di proses persalinan, darah dan cairan di tubuh ibu akan berada dalam puncaknya. Hal ini nantinya dapat menyebabkan pembekakan di jari, tangan dan juga pada wajah. Perlu diwaspadai jika kaki bengkak dan habis melahirkan, disertai sakit kepala parah, pusing dan pandangan kabur, bagian tubuh yang bengkak, terasa sangat sakit atau sesak nafas. Kondisi tersebut bisa jadi adalah tanda pembekuan darah yang berbahaya di jantung atau di paru-paru. Kemudian ada bengkak di payudara berwarna merah disertai rasa sakit. Nah, penyebab umum pembekakan payudara ini adalah mastitis, yaitu infeksi jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke saluran ASI melalui puting yang luka. Luka bisa muncul karena kesalahan posisi menyusu pada bayi, terlambat menyusui bayi, atau bra yang terlalu ketat. Nah, yang terakhir ada ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab. Perubahan hormon dan munculnya tanggung jawab setelah melahirkan bisa membuat ibu mengalami baby blues. Gejala yang muncul bisa berupa perasaan gelisah, marah, panik, lelah, atau sedih. Nah, kondisi ini umumnya hilang dalam beberapa hari atau minggu. Namun bila perasaan tersebut tetap juga hilang, bahkan disertai rasa benci, keinginan bunuh diri dan halusinasi, kemungkinan itu merupakan tanda depresi pasca persalinan. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu mendapat penanganan. Tanda-tanda bahaya masa nifas. Jika ibu merasakan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Terima kasih karena ibu sudah mengerti tentang tanda-tanda bahaya nifas yang sudah saya katakan tadi. Semoga ibu bisa melewati masa-masa nifas ini ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.